Sudah dari kelas 254. Jadi Bu, di sini saya ini ada tugas dari agama Katolik yaitu mewawancarai guru di sekolah. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Kita masuk ke pertanyaan pertama, Bu. Pertanyaan pertama itu, apa yang memotivasi Ibu ingin menjadi seorang guru? Apa yang memotivasi saya menjadi seorang guru? Sebenarnya saya cita-citanya bukan menjadi guru, gitu ya. Tapi kehendak saya ya bukanlah kehendak Tuhan. Ternyata saya harus jadi guru. Jadi saya ibu sebutkan dulu latar belakang ibu. Jadi latar belakang ibu itu adalah dikatakan sebagai orang yang pendiam, pemalu, artinya tidak bisa terbayang akan menjadi seorang guru. Kalau ditanya waktu kecil cita-citanya mau jadi apa, sebenarnya bukan mau jadi guru. Ya, jadi cita-cita waktu kecil itu asal-asal aja disebutkan. Kalau ditanya mau jadi apa, mau jadi perawat karena lihat seragamnya cantik, gitu ya. Nah, tapi saya itu adalah orang yang punya motivasi untuk belajar. Kenapa saya harus belajar? Karena pertama saya melihat keadaan orang tua saya, ya. Jadi karena melihat keadaan orang tua dari segi ekonomi kurang, jadi mau lebih baik dari kehidupan orang tua. Jadi belajar itu sungguh-sungguh, mulai dari SD, SMP sampai SMA mendapat ranking terus. Ya walaupun di sekolah ibu punya banyak kawan karena mereka anggap ibu pintar, gitu ya. Tapi kalau dari segi bagaimana cara bergaul dengan teman itu susah karena pemalu itu tadi ya. Dan nggak bisa juga kalau disuruh menampilkan diri seperti apa ke depan, gitu ya. Nah, tapi tetap punya motivasi ingin kuliah. Dan yang menjadi tantangan waktu SMA itu adalah ketika mau tamat dari SMA itu tidak ada biaya kuliah. Ya, karena yang namanya di kampung itu kehidupan sebagai petani itu sulit, bahkan panen gagal. Jadi artinya untuk kuliah itu nggak terbayang akan kuliah, gitu ya. Ya tapi puji Tuhan, Tuhan kasih jalan sehingga ada biaya untuk ujian ke Medan, gitu ya. Namanya dulu SPMB, seleksi penerimaan mahasiswa baru, dengan modal uang yang sedikit. Itu pergi ke Medan, singkat cerita ambil formulir, dan dengan belajar 4 hari karena nggak ada bimbingan belajar ya. Apa sekarang kalau Ganesha nggak ada, jadi belajarnya 4 hari di Medan itu meminjam soal-soal dari kakak yang sudah lulus, gitu ya. Jadi singkat cerita ujian dan ternyata lulus. Dan jurusan yang diambil waktu itu adalah matematika dengan komputer. Matematikanya ini matematika murni, artinya bukan mau menjadi guru. Jadi dalam pikiran itu tamat dari kuliah matematika bukan menjadi guru, karena basicnya juga non kependidikan. Jadi di Unimed itu ada 2 jurusan untuk matematika, ada matematika dan pendidikan matematika. Nah, motivasi jadi guru ini ada setelah lulus. Kemana lah yang jurusan matematika ini cocoknya, gitu ya. Kemarin ada juga coba ke pikiran ke bank, tapi kalau ke bank itu harus penampilan menarik, nggak cocok juga ya. Jadi ibu coba jatuhkan lamaran ke sekolah-sekolah, ternyata diterima di sekolah. Nah, jadi motivasi jadi guru itu sebenarnya dikatakan hanya supaya dapat pekerjaan saja, bukan terpanggil menjadi guru, ya. Dan akhirnya diterima di salah satu sekolah menjadi guru SD, dan itu sangat sulit, gitu ya. Dan pada akhirnya saya keluar dari sekolah tersebut dan mencoba di sekolah yang lain. Jadi Bu, pertanyaan kedua itu sudah berapa lama Ibu menjadi guru? Jadi waktu di sekolah yang pertama itu di SD itu ada 6 bulan. Dan saya kesulitan menjadi guru di sana, mengajar di SD. Setelah itu pindah ke salah satu SMP swasta. Di sanalah ibu belajar menjadi seorang guru. Belajar jadi seorang guru.
Semakin hari semakin menikmati menjadi guru, semakin tahu bagaimana menjadi guru seharusnya, bagaimana menghadapi karakter siswa yang bermacam-macam, dan sampai hari ini sudah ada 15 tahun. Jadi awalnya itu di SMP 6 tahun, di SMA swasta ada 7 tahun, dan sekarang di sekolah ini 2 tahun. Ibu katakan tadi menjadi guru itu ibu mengalami pertama-tama banyak kesulitan karena basic dari non kependidikan, jadi tidak tahu bagaimana cara mengajar anak dengan baik, bagaimana cara mengajar anak SD, anak SMP, anak SMA, belum tahu. Jadi kendalanya itu sulit menghadapi siswa dengan bermacam-macam karakter awalnya, gitu ya. Dan sampai hari ini masih ada nggak kendala? Hari ini kendalanya sudah semakin dikatakan sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena sudah dari pengalaman itu tadi sudah tahu kita bagaimana menghadapi siswa dengan berbagai karakter, gitu ya. Apakah itu dari karakter yang tidak mau belajar, yang lagi tidak mood belajar, atau bahkan yang tidak ada motivasi belajar sama sekali, sudah mulai tahu bagaimana cara menyikapi. Apakah ibu pernah menjalani profesi lain selain guru? Langsung jadi guru, begitu tamat dari kuliah melamar langsung jadi guru. Memiliki cita-cita yang lain sebelum menjadi guru? Tidak ada. Jadi tidak ada cita-cita lain menjadi guru. Guru. Apakah ibu memiliki kendala saat mengajar? Oke. Jadi kendalanya saat mengajar itu dialami waktu pertama-tama menjadi guru. Di awal-awal menjadi guru banyak kendala yang dialami. Untuk sampai sekarang tidak ada lagi. Keuntungan menjadi Kalau keuntungan menjadi seorang guru, yang pertama itu tidak ada kerja masuk malam, itu satu. Yang kedua, pekerjaannya dari pagi sampai sore, jadi selebihnya bisa mengerjakan yang lain. Yang ketiga, selain kita dapat gaji, ya kita bisa membagikan ilmu. Ya, bisa membagi ilmu dengan siswa-siswa gitu. Dan bisa juga tertawa, bisa bahagia ya, melihat tingkah siswa yang bermacam-macam gitu ya. Proses pembelajaran apa yang ibu gunakan saat mengajar? Metode pengajaran yang digunakan kadang juga tergantung dari kondisi siswanya gitu ya. Jadi metodenya bisa berganti dengan melihat kondisi siswa. Apakah siswa sedang, misalnya di jam-jam akhir itu udah mulai mengantuk ya, metodenya bisa menggunakan metode yang bisa menyenangkan. Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan ibu terhadap murid yang susah diatur? Kalau tanggapan ibu terhadap murid yang susah diatur itu, ibu pasti berpikir dia punya alasan kenapa melakukan itu. Jadi hal yang ibu lakukan adalah memanggil dia secara pribadi, bicara empat mata, dan menceritakan ibu berusaha cari tahu bagaimana latar belakang atau keadaannya. Jadi tidak langsung menghukum atau marah langsung gitu ya, tapi ibu akan panggil secara pribadi, jadi kita sharing. Apa lulusan akademik ibu? Oh ya, jadi ibu itu lulus dari Universitas Negeri Medan, Unimed, jurusan matematika.